Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama-tama saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dan menjelaskan materi mengenai teks berita. Adapun KD-nya yaitu 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Ada selanjutnya, silakan disimak materinya terlebih dahulu. Baiklah, jika sudah tadi melihat materinya, saya akan menjelaskan apa yang pertama, yaitu mengenai tentang teks berita. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, apa itu teks berita. Teks berita merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi terkait sesuatu yang telah dan sedang terjadi. Informasi ini bisa bersifat fakta dan aktual. Baiklah, kita lanjut yang kedua, penjelasan mengenai materi struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama, orientasi berita. Di bagian struktur ini berisi tentang bagian pembuka teks mengenai teks yang diberitakan. Yang kedua, peristiwa. Di bagian ini, sebuah berita dinarasikan sedemikian rupa untuk menyajikan beberapa fakta, tetapi penulis tidak boleh menyampaikan opininya, karena semua harus bersifat fakta dan aktual. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita ini perlu dicantumkan, tapi letaknya bisa fleksibel. Artinya, sumber berita tidak harus berada di akhir berita, melainkan dapat berada di dalam berita tersebut. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama, faktual, berarti suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan, serta dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, aktual, berarti kejadian yang bersifat baru, terkini dan sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Maksud dari menarik berarti berita menyajikan fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat atau menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk membacanya. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Maksudnya, teks berita harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. Yang kelima, objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta, tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelapornya. Yang keenam, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Maksudnya, berita harus dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa. Yang ketujuh, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Maksudnya di sini, umumnya berita berisi tulisan yang menggunakan bahasa baku atau sesuai PUEBI, sederhana, namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca atau mudah untuk dikomunikasikan. Lanjut, pembahasan yang keempat yaitu mengenai unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita yang pertama,
what atau apa. Berisi tentang nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Yang kedua, who atau siapa. Di sini siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan berita. Yang ketiga, where atau di mana. Maksudnya, unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa, di mana kejadian itu terjadi dalam suatu teks berita. Yang keempat, when atau kapan. Unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Bisa mencakup tanggal, hari, jam, menit, atau umum, seperti pagi, siang, dan sore. Yang kelima, why atau mengapa. Alasan mengapa peristiwa atau kejadian dilaporkan dapat terjadi. Unsur ini juga mencakup untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Yang keenam, how atau bagaimana. Maksudnya, bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut. Jika peristiwa adalah acara yang sengaja dibuat, seperti konser amal, pentas seni, dan sebagainya. Lanjut pembahasan yang keempat, mengenai contoh teks berita. Nah, sekarang kita identifikasi unsur-unsur di dalam contoh teks berita yang tadi. Dengan judul contoh teks berita yang tadi yaitu bus kecelakaan di tol Sumatera, jalanan macet hingga 2 km. Bus biru Kenangan Madani mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol Trans Sumatera pada Sabtu 29 Oktober 2021. Kejadian tersebut menyebabkan kemacetan parah sepanjang 30 km. Unsur yang termasuk di dalam cerita yang tadi yaitu unsur apa, unsur di mana, kapan, dan siapa. Kemudian kemacetan parah tersebut akibat badan bus menutupi 100% jalanan yang ada, ditambah dengan terlambatnya truk derek yang datang ke lokasi. Itu termasuk unsur bagaimana. Sang supir bus menjelaskan bahwa bus mengalami pecah ban depan bagian kiri sehingga bus tak terkendali lalu menabrak pembatas jalan. Unsur yang termasuk di sana unsur bagaimana, siapa, dan mengapa. Nah, itulah tadi yang kita identifikasi mengenai unsur-unsur teks berita di dalam contoh teks berita yang ditampilkan tadi. Semoga dapat dipahami. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau penyampaian materinya, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.